Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Ernawati. Kali ini saya akan menyimpulkan tentang materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan orientasi pada kebutuhan peserta didik atau murid. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada kebutuhan peserta didik. Untuk menyesuaikan pembelajaran, sebelum proses belajar berlangsung, maka guru perlu melakukan pemetaan dengan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah dengan melakukan kesiapan belajar siswa. Jadi, guru dalam hal ini bertindak seperti equalizer. Guru akan memilah mana siswa yang sudah mampu belajar secara konkret dan mana siswa yang perlu belajar abstrak. Kemudian guru bisa memilah mana siswa yang sudah mampu belajar dengan sederhana, mana siswa yang sudah mampu belajar secara kompleks. Pendekatan yang kedua adalah minat. Dalam hal ini, guru harus memetakan minat berdasarkan seni, olahraga, ataupun musik. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar siswa. Guru harus mampu mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari tempat tinggal, budaya, karakter. Dalam hal karakter, kita bisa memilah model atau tipe belajar siswa, mulai dari audio, visual, dan kinestetik. Jadi kita harus bisa memisah mana siswa yang memiliki tipe audio, maka pembelajaran harus disesuaikan dengan audio. Mana siswa yang sudah bisa belajar dengan visual, maka model pembelajaran atau media yang kita gunakan harus disesuaikan dengan tipe belajar visual. Begitupun juga kinestetik. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Bagaimana agar pembelajaran yang kita lakukan bisa memenuhi kebutuhan murid serta hasil belajar siswa? Maka setelah dipetakan menurut kebutuhan siswa, kita bisa menyesuaikan media apa yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan peserta tersebut. Strategi yang kita gunakan tentunya juga akan berbeda-beda. Setelah dipetakan siswa yang sudah ada dengan tipe visual, ada audio, kinestetik, maka media yang kita pilih tentunya tidak hanya sekedar berupa bacaan. Karena dengan bacaan, maka yang hanya akan terpenuhi adalah anak dengan tipe visual. Sedangkan siswa dengan tipe audio dan kinestetik tidak terpenuhi belajarnya. Oleh karena itu, media yang bisa memenuhi ketiganya yang paling tepat adalah dengan memilih media video. Karena dengan adanya gambar-gambar ataupun tulisan yang menarik, maka anak akan tertarik untuk belajar, terutama anak yang memiliki tipe visual. Mereka akan merasa senang untuk belajar. Begitupun jika dalam video ada suara-suara yang didengar, ada musik-musik, maka anak dengan tipe audio juga akan termotivasi dan senang sekali untuk belajar dalam kelas tersebut. Kemudian anak dengan kinestetik juga dengan melihat video, mereka juga akan dapat menirukan dengan gerakan-gerakan yang mereka bisa. Jadi media yang digunakan tidak harus bermacam-macam, cukup dengan menggunakan video.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini itu dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan murid. Demikian juga berdasarkan minat. Anak-anak yang suka dengan olahraga, maka berikanlah teks-teks dengan minat yang anak suka, yaitu tentang olahraga. Sehingga ketika dia sehingga dia bisa menghubungkan materi yang ada dengan minat tersebut. Sehingga ketika diberi soal-soal, mereka bisa mengerjakannya dengan lebih maksimal. Apalagi kita bisa memetakan sesuai dengan kesiapan belajar murid. Kita tahu mana siswa yang memiliki kemampuan yang masih rendah, mana siswa yang memiliki kemampuan sedang, dan mana siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Tentu saja dalam memberikan soal, kita juga tidak boleh menyamaratakan, karena tentunya hasil yang akan diperoleh tidak akan pernah sama. Yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan soal yang beragam sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Inilah keuntungan kita melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelas kita. Kita akan dapat memenuhi setiap kebutuhan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan materi pembelajaran diferensiasi ini dengan modul-modul yang ada sebelumnya? Tentunya kaitannya sangat erat, terutama jika kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran atau pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harusnya dapat memperhatikan kodrat alam. Kodrat anak yaitu bermain, menyenangkan, dan sudah membawa bekal sejak lahir. Dengan demikian, dalam pembelajaran berdiferensiasi, anak bisa dipetakan berdasarkan kebutuhannya. Anak dengan tipe visual, maka pembelajaran yang sesuai adalah visual. Begitupun dengan audio maupun kinestetik. Kita tidak bisa memaksakan anak dengan tipe audio dengan diberikan pembelajaran dengan model visual, karena tentu hasilnya tidak akan maksimal. Begitupun kinestetik. Jadi, ada kaitannya dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat zaman. Saat ini, jika guru hanya mengajar dengan bermodalkan papan tulis, mencatat, maka pembelajaran itu akan kurang efektif dan akan terasa sangat membosankan. Karena saat ini, anak-anak lebih suka belajar dengan menggunakan tayangan-tayangan. Mereka lebih menyukai tayangan-tayangan, maka kita harus memberikan tayangan-tayangan itu kepada murid kita. Selanjutnya, bagaimana hubungan pembelajaran diferensiasi dengan inquiry apresiatif? Dalam inquiry apresiatif, guru harus bisa melihat murid kita dari sisi positif yang mereka miliki. Dari hal-hal yang positif tersebut, yang perlu kita ingat bahwa peserta didik itu adalah pintar. Semuanya adalah pintar. Tinggal bagaimana seorang guru bisa menemukan cara yang tepat. Sekarang kita bisa lihat apabila Judika kita tandingkan dengan Bapak B.J. Habibie dalam hal sains, tentunya Judika tidak ada apa-apanya. Akan tetapi jika Judika kita tandingkan dengan Albert Einstein dalam hal menyanyi, tentu Einstein juga akan kalah dalam menyanyi. Jadi, ajarkanlah anak itu sesuai dengan kodratnya. Misalnya, ikan itu jangan diajarkan untuk memanjat. Ajarkanlah ikan sesuai dengan kodratnya ikan, yaitu berenang. Maka kemampuannya akan lebih maksimal. Begitu pula gajah. Ajarkanlah gajah sesuai kodratnya. Demikianlah uraian saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.
berbahagia.